Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi untuk kita semua. Boleh kasih tepuk tangan yang paling bahagia pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak tamu undangan hadirin sekalian. Izinkan saya menyapa tamu undangan yang terhadir. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Joseph Daisoi MM. Selamat pagi dan selamat datang. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir. Yang terhormat, yang terhadir juga pada hari ini, Deputi Direktur Kantor Wilayah Bali Nusa Tenggara Papua, Bapak Kuncoro Budi Winarno. Selamat datang di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati, terhadir juga pada pagi hari ini, Sekda Provinsi NTT Ibu Yohana Lisabali SHMH. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir juga. Turut hadir juga pada pagi hari ini Asisten Deputi Kepesertaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua, Bapak Agus Theodorus Parulian Marpao. Selamat datang di Kupang, Pak. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Timur, Bapak Christian Nathanael Sianturi. Selamat pagi, Pak. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT turut hadir juga. Terima kasih. Direktur Utama Bank NTT atau yang mewakili dalam hari ini Direktur TI. Selamat pagi. Terima kasih banyak, Bapak. Penjabat wali kota atau yang mewakili Bupati, para Bupati, para Sekda seprovinsi Nusa Tenggara Timur yang turut hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat datang semuanya. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Belu, ND, Sika, Bagare Barat dan Sumba Timur yang turut hadir juga pada hari ini. Selamat pagi semuanya. Para nominator yang turut hadir semuanya boleh minta tepuk tangan dulu, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kami. Singkatnya, hadirin sekalian, selamat pagi dan selamat datang di Ballroom Aston Hotel Kupang and Convention Center dalam serangkaian acara Paritrana Awards, penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah lagi sekaligus Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih banyak atas kesediaan waktu bersama kami pada hari ini. Izinkan saya Dewi Leba membantu serangkaian acara ini agar berjalan dari awal, pertengahan dan berakhir dengan baik. Sekilas info terkait acara kita pada hari ini. Paritrana Awards merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dan kegiatan ini tentu saja merupakan ajang penghargaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan pelaku usaha meliputi perusahaan skala besar, skala menengah, usaha sektor layanan publik, dan usaha mikro yang mendukung penuh pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kegiatan kita pada hari ini. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi terkait dengan kegiatan Paritrana Award, langsung saja kita dengarkan bersama sambutan Deputi Direktur Kantor Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua kepada yang terhormat Bapak Kuncoro Budi Winarno. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kasih yang hari ini sudah memberikan rahmat dan kesehatan kepada kita semua untuk dapat hadir di acara hari ini. Acara hari ini adalah acara yang diselenggarakan
diinisiasi oleh Kemenko PMK, Kemenaker Trans, BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan apresiasi atau penghargaan kepada seluruh insan pihak baik pemerintah maupun swasta yang telah memberikan komitmen dan mendorong perlindungan yang lebih baik kepada tenaga kerja, dalam hal ini aspek ketenaga kerjaan baik di sektor formal dan informal. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi NTT, Bapak Dr. Andes Joseph A. Naisoi, MM. Selamat pagi Pak, terima kasih sudah hadir. Kepada Ibu Sekda, Ibu Johana Elisa Bali, kepada Ibu Kadis Naker Trans Provinsi NTT, Ibu Sylvia RPKU Jawa, kepada yang terhormat Bapak Bupati dan Wakil Bupati, Bapak Sekda, Kadis Naker dari seluruh kabupaten yang mewakili yang turut hadir hari ini dari Kota Kupang, dari Kabupaten Sumba Tengah, Timur Tengah Selatan, dari Manggarai Timur, dari Rote, Sabu, Belu, kemudian Sika, Timur Tengah Utara, Kabupaten Ende, kemudian dari Kabupaten Manggarai, Sumba Timur, dan Kabupaten Lebata. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir di acara hari ini untuk menghadiri acara penganugerahan Paritrana Award kepada seluruh pihak baik pemerintah maupun swasta yang telah mendorong perlindungan ketenagakerjaan ke arah yang lebih baik. Terima kasih juga yang terhormat Bapak Ibu semua, direktur, pimpinan perusahaan, dari perusahaan kecil mikro, kemudian perusahaan skala menengah dan perusahaan skala besar yang hari ini sudah hadir menghadiri undangan dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menghadiri penganugerahan Paritrana Award tahun 2022. Bapak Ibu semua, Paritrana Award ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan partisipasi dari seluruh pihak. Sebagaimana kita tahu, BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga negara yang dibentuk untuk mewakili negara, dalam hal ini untuk memastikan adanya perlindungan atau peningkatan kesejahteraan dari sisi ketenagakerjaan berupa program-program yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan yang terakhir jaminan kehilangan pekerjaan. Bersama-sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan adalah organ yang dibentuk pemerintah untuk memastikan adanya tingkat kesejahteraan yang baik yang lahir dari dua sisi, baik di kesehatan maupun di ketenagakerjaan. Bapak Ibu semua, BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas untuk memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja ini tentu tidak dapat berjalan sendirian. Bapak Ibu yang hadir di sini adalah pihak-pihak yang sangat kami apresiasi karena telah memberikan komitmen, waktu, usaha, bantuan serta kebijakan untuk mendukung perlindungan ketenagakerjaan yang lebih baik. Bapak Ibu semua, BPJS Ketenagakerjaan memiliki cita-cita sama seperti BPJS Kesehatan yang memiliki universal coverage saat ini. Lebih hampir 100% masyarakat terlindungi dalam BPJS Kesehatan. Bagaimana dengan BPJS Ketenagakerjaan? BPJS Ketenagakerjaan saat ini masih bercita-cita, Bapak Ibu semua. Cita-cita itu adalah sebanyak 65% dari seluruh angkatan kerja akan terlindungi di tahun 2026. Saat ini kami ada di kisaran sekitar 40%. Tentu ini masih menjadi PR yang sangat besar, dan hari ini adalah bagian dari ikhtiar, dari upaya yang kami lakukan untuk terus mendorong perlindungan atau peningkatan
peningkatan coverage perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh angkatan kerja yang ada di Indonesia. Di Nusa Tenggara Timur sendiri, Bapak Ibu semua, kami ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah, baik di provinsi maupun di kabupaten yang telah membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung perlindungan ketenagakerjaan, baik berupa aturan, penganggaran, instruksi, atau berupa kebijakan lainnya yang diinisiasi oleh masing-masing kabupaten atau di level provinsi. Bapak Ibu, di sisi ketenagakerjaan ini kita masih memiliki PR yang cukup banyak, karena di tenaga kerjaan ini sendiri kalau secara kategori dapat dikategorikan dalam dua segmen, yaitu tenaga kerja formal yang saat ini perlindungannya sudah di atas 50%, namun di sisi sektor informal perlindungannya masih di bawah 20%. Ini tentu menjadi PR bersama, masih banyak bagian dari masyarakat yang belum sadar akan adanya program yang sangat baik yang diamanatkan oleh undang-undang dan diberikan penugasannya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat melindungi seluruh tenaga kerja, tidak hanya tenaga kerja yang bekerja di kantor, namun juga tenaga kerja yang bekerja secara mandiri di sektor informal, petani, nelayan, pedagang, gojek, dan lain sebagainya, pekerjaan-pekerjaan yang dapat menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan atau menjadi peserta yang mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Bapak Ibu semua, dari unsur pemerintahan provinsi, dari unsur pemerintahan kota dan kabupaten, 22 kabupaten dan kota yang ada di NTT, serta Bapak Ibu semua pemimpin perusahaan yang hadir hari ini. Hari ini adalah hari yang sangat penting buat kami dari BPJS Ketenagakerjaan. Ini adalah penyelenggaraan Paritrana yang ke-6 untuk memberikan Paritrana Award tahun 2022. Jadi penghargaan ini adalah untuk mengapresiasi capaian yang sudah diraih di tahun 2022. Pemenang dari level provinsi ini tentu akan dikompetisikan secara region, dibagi dalam beberapa region. Kemudian dari pemenang region tersebut akan berkompetisi di tingkat nasional dan selanjutnya akan diberikan penghargaan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara. Tentu ini menjadi momentum yang sangat baik untuk Bapak Ibu semua untuk memberikan komitmen yang lebih baik. Tentu kami berharap ke depan ini bukan yang pertama kali, bukan yang terakhir kali juga, masih akan ada upaya-upaya yang kami terus akan lakukan untuk mendorong bekerja sama bergandeng tangan dengan Bapak Ibu semua untuk meningkatkan kesejahteraan untuk seluruh pekerja yang ada di Indonesia. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia. Oh ya, saya lupa menyebutkan dari tim BPJS Ketenagakerjaan, dari Belu Atambua, dari Sika Momere, dari ND Manggarai Barat, juga dari Sumba Timur Waingapu. Terima kasih sudah mengantarkan Bapak Ibu dari masing-masing kandidat dan calon pemenang dari masing-masing kabupaten hadir di ruangan ini. Semoga kita semua dapat memetik manfaat dari acara hari ini. Terima kasih. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Shalom, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak sambutan dari Bapak Gubernur Budi Wijayanto. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan hormat saya mengundang dan saya berikan waktu kepada Bapak Dr. Andus Joseph Daesoi MM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Ibu, tidak bosan-bosannya
biasanya setiap kali saya memberikan sambutan, saya mengajak kita untuk memekikkan salam kebinekaan supaya bisa terdengar ke seluruh penjuru tanah air. Karena NTT ini sudah dikenal dengan nusa terindah toleransinya, Pak. Jadi Pak Kuncoro, teman-teman dari Bali, dari Jakarta, kita di NTT menerapkan apa yang dinamakan dalam Al-Kafirun 6 dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, untukku agamaku. Yang di Kristen, kitab Imamat pasal 19 ayat 18 mengatakan, cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di Tripitaka, di Veda, di Sisu, semua cintailah sesama manusia. Oleh sebab itu, kita harus memupuk persatuan kesatuan ini, kita pekikan dari Nusa Tenggara Timur ini supaya didengar ke seluruh Nusantara, supaya hidup di Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada orang yang diktator mayoritas dan tirani minoritas, semuanya level sama. Oleh sebab itu, terimalah salam kebinekaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lebih kencang lagi supaya bisa didengar di Aceh, bisa dengar di Jawa Barat, bisa dengar di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Deputi Direktur Wilayah Bali Nusa Tenggara Papua, Bapak Kuncoro Budi Winardo. Selamat datang, Bapak. Yang saya hormati Anggi saya, Ito saya, Theo Marpaung, ya, Baru Hati Godang sudah datang. Ya, jadi saya kakaknya, dan saya juga Marpaung. Jadi yang saya hormati Dirut Bank NTT yang mewakili, yang saya hormati para pimpinan OPD, kami lengkap, ada Ibu Nakir Transkop, ada Kepala Biro Ekonomi dan Kerjasama, para bupati, para wakil bupati se-Nusa Tenggara Timur, baik yang hadir maupun yang melalui live stream. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu. Saya lupa lagi. Ini kena lebih adil, jadi saya sebut yang terakhir aja. Kepala Kantor Jam Sostek Provinsi NTT. Dari Christine N. Senturi. Senturi itu lebih adik dari Marpaung, jadi saya sebut yang terakhir. Bapak Ibu, para pelaku usaha yang saya hormati. Pertama-tama, marilah tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa. Karena atas ridho dan berkatnya, maka pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di sini dalam rangka penganugerahan penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan Paritrana Award tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya mengucapkan selamat memasuki peringatan Minggu-Minggu Sengsara bagi umat Kristiani dan selamat menjalankan ibadah puasa kepada segenap umat Muslim. Mari kita tetap menjaga semangat persaudaraan dan toleransi di daerah Nusa terindah toleransi ini. Kata toleransi hanya ada di Indonesia, Bapak Ibu. Ada kata dua toleransi di Indonesia, yaitu toleransi dogmatis dan toleransi sivilius. Toleransi dogmatis artinya tidak boleh ada satu orang memaksakan orang lain untuk melakukan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing atau melarang. Ini sama sekali tidak boleh, karena ada toleransi dogmatis. Saya meyakini keyakinan saya paling benar. Tapi begitu saya berinteraksi dengan sesama yang beragama lain sebagai bangsa Indonesia, lahirlah apa yang dinamakan dengan toleransi sivilius. Ini saya kira perlu saya tekankan, karena kita setiap kali membaca di media sosial banyak sekali hal-hal yang
sedikit mengganggu toleransi kita. Hadirin yang berbahagia, jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi pekerja. Akses terhadap jaminan sosial adalah hak pekerja. Jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki arti penting dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28H Ayat 3, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Kemudian Pasal 34 Ayat 2 menyebutkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Jaminan sosial ini juga dijamin dalam Deklarasi International Labour Organization yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Sejalan dengan ketentuan tersebut, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam ketentuan salah satu konvensi ILO, di situ dengan jelas ada perbedaan yang sangat prinsip antara work dengan laboring, antara kerja dan garapan. Kerja adalah usaha sadar yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan barang dan jasa dengan puas dan memuaskan sambil memelihara segi jasmani. Itu kerja. Itu definisi resmi dari konvensi ILO. Saya lupa dia punya nomornya. Tetapi kalau kita melakukan kegiatan tidak menghasilkan barang dan jasa, kita puas tetapi orang yang memanfaatkan kerja kita tidak memuaskan, segi jasmani dan segi rohani tidak terpelihara, maka itu bukan kerja, itu namanya laboring atau garapan. Ini harus dibedakan benar-benar, sehingga kita tidak mengatakan bahwa penggarap tidak, tapi pekerja. Pekerja artinya mereka yang melakukan kegiatan benar-benar sesuai dengan definisi yang diamanatkan oleh konvensi ILO. Sistem jaminan sosial ini pada dasarnya merupakan program negara bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, kena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, masuk ke usia lanjut dan pensiun. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang jaminan perlindungan tenaga kerja bagi tenaga honorer atau kontrak di lingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, kepala desa dan perangkat desa, serta tenaga kerja penerima upah dan bukan penerima upah di Nusa Tenggara Timur melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditujukan kepada seluruh bupati, wali kota se-NTT. Mari teman-teman bupati, para wakil bupati, mari kita bekerja sama supaya bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat kita. Apapun jabatan mereka, apapun profesi mereka, kalau mereka namanya pekerja, maka mereka layak dan pantas diberikan perlindungan dalam sistem ketenagakerjaan. Hadirin saya hormati, pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Hingga kini masih ada beberapa pihak yang belum memberikan dukungan yang optimal, serta masih terdapat banyak pihak yang belum melaksanakan program jaminan sosial untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Masih terdapat banyak sekali pihak yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta program jaminan sosial. Karena itu, literasi tentang pentingnya jaminan sosial masih perlu kita tingkatkan bersama. Harus tergerak dari dalam diri kita, baru kita bergerak, kemudian menggerakkan orang lain. Paritrana Awards merupakan suatu upaya strategis untuk mendorong terwujudnya cakupan keseluruhan atau universal coverage perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di suatu daerah. Paritrana Awards diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dari pemerintah daerah dan pemberi kerja
akan pentingnya jaminan sosial. Pemerintah dan pemberi kerja berperan penting dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di setiap daerah. Pemerintah berperan penting dalam menerbitkan regulasi, sedangkan pemberi kerja juga berperan penting melalui komitmennya untuk mendaftarkan seluruh tenaga kerja. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan yang telah menginisiasi terselenggaranya Paritratna Award ini. Melalui penghargaan ini diharapkan pemerintah daerah dan badan usaha perusahaan terus memberikan dukungan terhadap implementasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan agar dapat terwujudnya universal coverage perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk menuju keadilan dan kesejahteraan sosial. Saya juga memberikan apresiasi kepada tim 9 yang telah bekerja dengan sangat baik dalam tahapan verifikasi dokumen serta wawancara, dan selanjutnya telah ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 23/FF/2023 tentang pemberian penghargaan kepada para pemenang Paritratna Award tahun 2022 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur kali ini. Ada 15 penghargaan Paritratna Award tahun 2022 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut terbagi ke dalam 7 kategori, yaitu pertama kategori pemerintah kabupaten kota, kedua perusahaan besar sektor keuangan, perdagangan dan jasa, 3 perusahaan besar sektor manufaktur, pertambangan dan migas, keempat perusahaan besar sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan, selanjutnya perusahaan menengah, selanjutnya perusahaan kecil mikro, dan yang terakhir pelayanan publik. Kepada para pemenang Paritratna Award tahun 2022, saya ucapkan selamat dan provisial. Semoga dengan diraihnya penghargaan ini dapat meningkatkan peran aktif, kesadaran, serta kepatuhan akan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja di Nusa Tenggara Timur. Hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan bermartabat ini. Mari kita terus berkolaborasi untuk mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati usaha dan karya kita. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah kita menyaksikan bersama, kini tibanya saatnya kita akan menjadi saksi prosesi penyerahan Piagam Paritratna Award. Mohon izin untuk kategori penyerahan piagam pertama diberikan kepada kategori pemerintah kabupaten kota. Selamat kepada juara ketiga, mohon izin untuk bisa mengambil bagian di atas panggung. Juara ketiga, Kabupaten Sika, boleh kita jemput dengan tepuk tangan yang meriah. Disusul dengan juara kedua kita, Kabupaten Manggarai Timur. Dan juara pertama kita, Kabupaten Sumba Tengah. Mohon izin saya mengundang untuk prosesi penyerahan dengan hormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur didampingi Bapak Deputi Direktur Kantor Wilayah Bali Nusa Tenggara Papua Bapak Kuncoro Budi Winardo untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada kategori pemerintah kabupaten kota di Paritratna Awards yang sudah berada di atas panggung.
Juara ketiga kita kepada Kabupaten. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi pemenangnya Kabupaten Sika. Juara kedua kepada Kabupaten Manggarai Timur. Dan juara satu diberikan kepada Kabupaten Sumba Tengah. Mohon izin foto bersama, turut bergabung di atas panggung juga para nominasi lainnya dari Kabupaten Belu, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten ND. Boleh saya jemput para nominator untuk kategori pemerintah kabupaten kota. Juara ketiga mendapatkan piagam penghargaan dan televisi. Juara kedua mendapatkan laptop dan piagam penghargaan. Dan juara pertama mendapatkan piagam penghargaan dan 1 unit motor Honda Beat. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Para nominator dari kategori pemerintah kabupaten kota, Kabupaten Belu, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten ND boleh bergabung. Para nominator. Mohon izin Bapak Sekda Pemkot Kota Kupang boleh turut mengambil bagian juga. Satu, dua, tiga, iya. Terima kasih banyak. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak tamu undangan, hadirin sekalian para insan pers. Kita sudah menjadi saksi untuk penyerahan hadiah untuk kategori pemerintah kabupaten kota Panitrada Awards. Terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Gubernur Bapak Joseph Resui yang sudah menyerahkan piagam penghargaan pada para pemenang. Masih tetap di atas panggung. Kita akan melanjutkan dengan sesi penyerahan untuk kategori perusahaan skala besar sektor keuangan. Dan para nominator kembali saya mengundang dari Kabupaten Belu, Manggarai Barat, dan ND untuk bisa menerima penghargaan sebagai partisipan atau nominator untuk kategori pemerintah kabupaten kota. Nominator dari Kabupaten ND, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Belu. Para nominator mendapatkan sertifikat dan notebook. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak tamu undangan hadirin sekalian. Kepala kantor cabang dari kabupaten yang turut hadir atau yang mewakili dari Kabupaten Manggarai Barat, dari Kepala Kantor BPJS Belu, Kepala Kantor BPJS Manggarai Barat, dan Kepala Kantor BPJS ND. Itulah para nominator untuk kategori pemerintah kabupaten kota pada Panitrada Award tahun 2022. Mohon izin
Bapak Budi Kuncoro, nanti boleh tetap di atas panggung untuk kita lakukan sesi selanjutnya. Penyerahan untuk kategori perusahaan skala besar, sektor keuangan, perdagangan, dan jasa kepada juara 1 Bank NTT. Mohon izin saya jemput juara 1 kita mendapatkan penghargaan, sertifikat, dan 1 buah laptop. Selamat kepada Bank NTT. Selanjutnya penyerahan kepada kategori perusahaan skala besar, sektor manufaktur, pertambangan, dan migas. Selamat kepada juara pertama kita, yakni kepada Putra Tibor Sentosa. Mohon izin saya jemput ke atas panggung. Mohon izin kepada Ibu Kepala Kadis Taker Trans Provinsi NTT, Ibu Silvi, untuk mengambil bagian untuk prosesi penyerahan kepada sang pemenang kita. Dan nominator juga saya undang ke depan dari Timor Otsuki Mutiara. Nominator dari Timor Otsuki Mutiara boleh mengambil bagian di atas panggung. Dan mohon izin juga saya mengundang untuk bergabung di atas panggung nominator kita juga untuk kategori skala besar, sektor keuangan, perdagangan, jasa dari Koperasi Kredit Obor Bas. Saya jemput Ibu Silvi. Mohon izin untuk menyerahkan lagi kepada nominator dari Koperasi Kredit Obor Bas. Boleh kita berikan tepuk tangan, Bapak Ibu hadirin sekalian, baru saja kita saksikan. Selanjutnya kategori sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Kepada nominasi calon Pokpan Jaya Farm, mohon izin boleh ke atas panggung. Dari calon Pokpan Jaya Farm, saya kembali menginformasikan dan saya mengundang boleh mengambil bagian. Salah satu nominator kita di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan yang akan diserahkan oleh Bapak Agus Theodorus Parulian Marpau. Dan pemenang kita dari Muria Sumba Badis atau yang diwakili Kepala BPJS Sumba, Mas Yohan. Pak Manis, juara pertama kita untuk kategori perusahaan skala besar, sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk juara pertama kita dari Muria Sumba Manis. Terima kasih kepada Bapak Agus Theodorus yang telah memberikan penyerahan hadiah kepada sang juara.
Ke sektor layanan publik, juara ketiga, juara kedua, dan juara pertama. Juara ketiga kepada Rumah Sakit Immanuel Waingapu. Mulai saya jemput untuk mengambil bagian di atas panggung.